Di depan saya sudah ada mesin circular saw cordless terbaru dari brand DCK. Lumayan banyak juga yang request ya, Bang, DCK ngeluarin terbaru tuh circular saw cordless. Oke, sudah saya datangkan ke workshopnya Nunas. Bedanya dengan yang lama apa, Bang? Nah, nanti kita akan bahas secara terperinci ya, teman-teman ya. Karena nggak mungkin saya sebut terbaru kalau tidak ada bedanya dengan versi yang lama yang sudah pernah dikeluarkan oleh brand DCK. Nah, bagi kalian yang sedang mencari mesin circular saw cordless, jangan di-skip-skip ya. Nanti semuanya akan saya bahas, harga, spesifikasi, fitur, performa, semuanya akan saya bahas. Nah, kalau kalian penasaran nih dengan circular saw ini, stay tune, kita intro dulu. 1, 2, 3, 4. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Nah, untuk kemasan produknya ini ada yang berbeda ya. Tidak seperti DJK biasanya. Ini yang terbaru ya teman-teman ya. Warnanya merah dan hitam. Dan untuk tulisan ini juga beda dengan yang lama. Saya ambil dulu yang lama ya, biar tahu perbedaannya di mana. Nah, ini untuk kemasan yang lama ya teman-teman ya, warnanya merah abu-abu. Lalu untuk tulisan atau logo DCK-nya ini masih seperti ini, ada gambar bornya di sini. Sementara untuk yang terbaru seperti ini saja hurufnya ya. Jadi nanti kalau kalian menemukan yang seperti ini bukan palsu ya, ini yang terbaru dari DCK. Oke, langsung kita bahas lagi ya. Pada kemasan produknya ini ada keterangan untuk spesifikasi, fitur, dan juga apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Biar lebih jelas langsung saja kita buka ya. Kita akan bahas secara terperinci aja. Nah, pada paket pembelian, yang pertama di sini ada docking charger. Lalu ada buku panduan penggunaan dan juga ada kartu garansinya pastinya. Selanjutnya kita dapatkan juga blade 7 inci 24T TCT saw blade. Lalu ada parallel guide. Ada baterai, kita dapat satu buah baterai 4Ah. Dan terakhir unit circular saw-nya. Udah habis ya. Oh, ini ada kunci membuka blade ya di sini ya. Habis, sudah tidak ada apa-apa lagi dalam isi box. Pembahasan berikutnya adalah build quality. Nah, di paket pembelian kita mendapatkan saw blade bawaan. Nanti langsung saja kita uji untuk memotongnya. Karena kalau hanya dilihat-lihat saja nggak ketahuan nih bagaimana kualitasnya, apakah layak pakai atau tidak. Lalu berikutnya ada parallel guide yang tebal sekali ya. Ini tebal sekali teman-teman untuk parallel guide-nya. Ini kalau dibengkokkan nggak bisa jelas ya. Nah, ini nanti kita akan lihat juga tingkat kepresisiannya ya. Karena biasanya kalau saya mengulas circular saw budget itu, parallel guide ini nggak bisa digunakan ya. Malah kalau digunakan itu potongannya malah nggak lurus, jadinya melenceng kemana-mana. Nah, ini nanti kita akan lihat nih, apakah layak pakai atau tidak. Selanjutnya, untuk docking charger. Docking chargernya sama seperti saudaranya yang sudah sering saya ulas ya. Bentuknya sama, teman-teman. Sama, material bahannya, mantep ya. Ini kalau dipukul, suaranya nih, suaranya. Suaranya itu terkesan padat dan kokoh gitu ya. Untuk finishingnya juga rapi, untuk kabelnya juga standar. Tidak usah diragukan lah untuk build quality-nya ya. Lalu untuk baterainya juga sama seperti saudaranya. Jadi ini enak nih, kalau baterai DCK, misal nih baterainya rusak nih ya. Kalian tidak menemukan baterai DCK di pasaran, ada baterai saudaranya DCA. Jadi bisa saling tukar ya, bisa saling tukar nih. Untuk material bahannya, jelas bagus ya. Untuk material bahan plastiknya. Nih, kalian lihat aja ya sendiri ya. Untuk finishingnya juga rapi sekali. Mantap. Menu utama kita, mesin circular saw-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nih. Secara garis desain, ini mirip seperti yang terdahulu ya, yang 6 inci. Garis desainnya mirip. Pembedanya yang paling kelihatan di sini nih. Tempat pembuangan debu. Dan dimensinya ini lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Karena menggunakan blade 7 inci. Nah, di situ letak perbedaannya dengan versi yang lama. Kalau yang lama masih menggunakan blade 6 inci, ini sudah menggunakan blade 7 inci. Otomatis untuk kapasitas potongnya juga harusnya lebih besar. Nah, ini nih. Blade yang kita dapatkan 7 inci 24T. Untuk material bahannya, kita bahas satu persatu ya. Untuk blade covernya, ini bahannya adalah aluminium. Untuk plat base-nya juga aluminium, tebal sekali ya. Ini tebal sekali. Plat base-nya ya. Nih, bisa kalian lihat ya, tulangnya itu ya. Tulangnya itu tebal sekali nih. Nah. Ini menyatu semua, jadi unibody gitu. Nih ya. Tuh. Tebal sekali, tidak usah diragukan ya untuk kualitas ya. Ini juga nih, aluminium nih.
bukan plastik nih ya. Jadi nyambung. Untuk plat base ini unibody ya. Nyambung semua nih. Nih, nyambung semua. Mantap ya. Lalu untuk blade guardnya juga sama, bahannya aluminium. Keunggulan aluminium dibandingkan besi jelas ya, dia tidak karat. Jadi kalau kalian simpan di tempat yang lembab juga aman ya. Untuk material bahan bodi adalah plastik. Nih, plastik yang, kalian lihat aja lah ya. Tidak kaleng-kaleng untuk material bahan plastiknya. Tingkat finishingnya juga rapi sekali, tidak ada plastik yang melebar-lebar ya. Renggang-renggang juga nggak ada, mantep ya. Ih, keren. Nih, untuk gripnya juga, grip karetnya. Ini grippy sekali ya, enak sekali, lembut di tangan. Ini juga karet di sini, ini ada karetnya juga, bumper. Dan untuk handle tambahannya juga dilapisi dengan karet ya. Mantep. Selanjutnya untuk fitur nih. Untuk fiturnya, yang pertama ada handle tambahan di sini. Ada handle tambahan, lalu ada safety lock. Ini bisa kanan kiri juga. Jadi tidak harus kanan, tidak harus kiri ya. Jadi bisa kanan kiri. Misalnya saya pasang ya. Nih, ini bisa nyala ya. Nah, ini juga bisa. Jadi bagi kalian yang tangannya kidal, aman ya. Tangannya kidal aman. Karena bisa kanan kiri untuk safety lock-nya ini. Tidak satu arah saja. Lalu di sini ada tempat untuk menempatkan kunci. Ini tadi saya lupa ya bahas ya. Kita dapat kunci juga. Ini kuncinya seperti ini. Ini ada tempatnya di sini disediakan. Lalu ada LED light di sini ya. Ini ada LED light-nya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian motong di tempat yang kurang cahaya aman ya. Ada tempat untuk parallel guide di sini. Tinggal dimasukin aja. Nah, ini tinggal dimasukin. Lalu tinggal dikunci ya. Ini ada kuncinya di sini. Oke. Lalu di sini ada untuk potong bevel 45 derajat ya. Bisa sampai dengan 45 derajat potong bevel. Di sini ada untuk guidance. Ini untuk potong 45 derajat dan ini untuk potong lurus ya, 0 derajat. Lalu ada fitur safety, blade guard. Di sini ada tempat pembuangan debu. Ini bisa dipasangkan pipa ya. Kalau kalian mau pasangkan vacuum cleaner ini bisa. Tinggal dicari saja pipa yang pas. Lalu pada baterai ada indikator baterai. Dan untuk naik turunnya sudah menggunakan tuas seperti ini. Jadi sama dengan versi yang lama ya. Nih, ada angka-angkanya juga di sini nih, jelas nih. Dalam potongnya bisa kalian lihat dari sini. Overall untuk fitur juga lengkap. Untuk spesifikasinya langsung saja ya, kita ukur menggunakan alat yang saya miliki. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat berapa arus yang dihasilkan oleh chargerannya. Sudah mengecas ya, warna merah lampu indikatornya. Dan untuk arus yang tercatat adalah 42 watt. 42 watt ya standar ya, nggak cepat ini. Standar. Kita tunggu baterai sampai penuh, nanti kita akan uji untuk RPM-nya. Untuk baterai sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau dan arusnya juga sudah di-cut. Untuk mengisi baterainya dari 0 sampai dengan penuh membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam ya, 2,5 jam. 4Ah chargerannya 45 watt, 2,5 jam itu standar ya, nggak cepat. Sekarang kita akan uji RPM-nya. Ya, baterainya penuh teman-teman. Ini sekalian kita akan ukur untuk tingkat kebisingan ya. Nggak bisa terdetek, ntar saya pasangkan dulu stiker yang lebih terang ya. Kita coba lagi. Suara mesinnya halus sekali ya teman-teman ya, halus sekali untuk suara mesinnya. Di angka 93 desibel. Dan untuk RPM-nya mantap nih, hampir 5.000 di angka 4.974 RPM. Dan ini dia soft start ya, jadi tidak langsung cepat nih. Nah, jadi ada putarnya lambat terlebih dahulu, makin lama makin cepat. Dan apakah ada auto brake? Kita lihat nih. Ada auto brake-nya, jadi langsung berhenti, tidak muter-muter dulu ya. Mantap, fiturnya oke juga ya untuk fitur safety-nya. Selanjutnya kita ukur untuk tingkat getaran ya.
Getarannya juga adem sekali ya, di angka 4,4 mm per second. Nanti kita akan coba apakah stabil pada saat digunakan ya. Selanjutnya untuk beratnya ya, include dengan baterai dan juga parallel guide di angka 4 kilo ya. 4 kilogram. Oke, sekarang kita akan pasangkan blade bawaannya. Ini ukurannya 7 inci, untuk arbornya 20 ya, 20 mm. Dan untuk giginya adalah 24T. Kita langsung pasangkan. Kita akan lihat ya bagaimana kualitasnya, apakah bisa diandalkan atau tidak. Biasanya kan kalau blade bawaan dari Circular Saw, dari merek-merek lain ya, itu kurang memuaskan ya. Nah, ini kita akan lihat apakah blade bawaannya ini bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Oke, untuk blade-nya sudah terpasang. Sekarang kita akan ukur tingkat kepresisian blade terhadap plat base-nya. Ini adalah hal yang paling penting dari sebuah mesin Circular Saw. Menurut saya sih, walaupun tenaganya besar, fiturnya lengkap, tapi kalau tidak presisi, nggak ada gunanya ya teman-teman ya. Nggak ada gunanya. Nah, sekarang kita akan ukur apakah blade bagian depan dan blade bagian belakang jaraknya sama atau tidak. Kalaupun ada perbedaan ya harusnya nggak boleh jauh ya. Karena kalau terlalu jauh, maka potongan kita itu menjadi tidak presisi. Yang pertama, blade bagian belakang ya. Saya menggunakan alat bantu meteran yang ada stoppernya seperti ini. Ya, udah mentok. Untuk blade bagian belakang, jaraknya adalah 10 cm ya. 10 cm, pas 10 cm. Untuk blade bagian depan. Ini saya reset lagi ya, reset lagi supaya lebih meyakinkan. Ya, udah mentok ya. Mantap sih ini. Ya. Nih ya. Sama ya teman-teman ya, di angka 10 cm. Mantap nih, tingkat kepresisiannya oke sekali. Antara blade bagian depan dan blade bagian belakang jaraknya sama ya. Sekarang kita akan ukur untuk tingkat sikunya ya. Ini kan 90 derajat nih ya. Apakah siku atau tidak terhadap plat base-nya. Ya, bisa kalian lihat ya, tidak ada gap. Tidak ada gap ya, nih. Mantap ya. Presisi ya, untuk blade-nya mantap. Langsung saja kita akan uji performanya ini. Oke, untuk pengujian pertama kita akan potong kayu meranti ya. Ini ketebalannya 5,5 cm. Dan untuk Circular Saw ini bisa sampai dengan 6 cm ya. Jadi seharusnya bisa terbelah dengan sempurna. Kita menggunakan blade bawaan 24T. Terbelah dengan sempurna ya, tidak ada kendala. Bisa kelihatan untuk blade-nya tajam ya, tidak ada bekas terbakar. Tidak ada bekas terbakar, jadi untuk kualitas blade-nya oke juga. Selanjutnya kita akan potong crosscut pada media kayu mahoni ya. Wah, ringan sekali ya. Ringan sekali teman-teman, nggak ada kendala. Selanjutnya saya akan potong triplek ini menggunakan parallel guide ya. Di sini saya akan lihat seberapa akurat untuk parallel guide-nya ini.
Ini untuk hasil potongannya. Sekarang kita akan ukur menggunakan meteran dari ujung sini sampai ujung sini. Apakah ukurannya sama atau tidak? Di 5 cm ya. 5 cm. 5 cm juga. 5 cm. Jadi untuk paralel guide-nya juga oke ya. Tidak miring-miring. Sekarang kita memotong tanpa alat bantu apapun. Saya akan mengikuti garis yang telah saya buat ini. Saya akan memotong crosscut di media multiplex ya. Apakah stabil atau tidak untuk getarannya? Oke, mantap ya teman-teman ya. Untuk tingkat kestabilannya juga oke. Saya memotong tanpa ada kendala. Saya bisa mengikuti garis yang telah saya buat. Ini beda ya, kalau kita motong rip cut beda lagi teman-teman. Karena kan ini kan cross cut ya, lebih pendek jaraknya. Kalau motong rip cut agak lebih susah. Tapi untuk tingkat kestabilan mantap. Selanjutnya kita akan potong miring pada media partikel board ini. Di sini saya menggunakan alat bantu untuk biar bisa motong lurus ya. Ya, untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya bisa 90 derajat. Mantap ya. Oke, setelah kita gunakan untuk beberapa kegiatan tadi, sekarang kita akan ukur suhunya. Normal ya, di angka 40 derajat. Untuk baterainya di angka 42 derajat. Dan untuk sisa baterainya ya, sisa baterai setelah kita gunakan tadi berkurang 1 titik. Untuk baterainya juga saya katakan lumayan awet. Oke teman-teman, itu tadi ya sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin circular saw cordless terbaru dari brand DCK ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita langsung saja masuk ke kesimpulan ya. Karena untuk build quality, fitur, lalu spesifikasi tidak ada masalah sama sekali. Nah, untuk kesimpulannya ini adalah sebuah circular saw yang bagus ya. No debat teman-teman. Performa mesinnya jos. Lalu perpaduan mesinnya atau motornya yang sudah brushless dengan blade yang kita dapatkan pada paket pembelian memang mantap. Blade-nya juga tajam ya. Tadi pada saat kita memotong bisa kalian lihat ya, tidak ada bekas bakar atau bekas kayu terbakar karena memang lancar ya, jalannya lancar. Memotong kayu meranti tadi memang lancar, tidak ada kendala sama sekali. Dan yang paling mantap lagi dari circular saw ini adalah tingkat kenyamanan penggunaannya ya. Untuk suara mesinnya ini halus sekali. Jadi kalau kalian tinggal di lingkungan perumahan seperti saya ya, suara mesin seperti ini mantap ya. Jadi tidak mengganggu tetangga sebelah. Lalu getarannya juga adem, getaran di tangan adem ya. Dan yang paling utama, tingkat kepresisiannya yang patut diacungi jempol. Ini presisi sekali ya. Jadi nyaman menggunakannya, tidak banyak effort. Dan untuk guide-nya ini, paralel guide-nya ini juga bisa diandalkan ya. Jadi kalau kita memotong menggunakan ini, insya Allah potongan kita lurus. Karena presisi ya untuk paralel guide-nya ini.
Oh iya ya teman-teman ya, satu lagi ada detail kecil yang menurut saya sangat penting untuk sebuah mesin sirkular shoe. Ini nih, pada blade guardnya ini ada roda kecil ya, ini ada roda kecil yang membantu saat proses pemotongan. Memang terlihat sepele ya, roda kecil seperti ini doang ya, terlihat sepele. Tapi ini penting menurut saya. Alasannya, karena roda kecil ini nih, ini membuat kita lebih stabil dalam proses pemotongan. Karena dia berputar mengikuti pergerakan kita nih. Ini ngikut dia. Sehingga blade guardnya ini tidak stuck atau tidak nyangkut pada media yang kita potong. Lalu minusnya apa bang? Masa ulasannya positif semua? Ya tetap ada ya. Menurut saya sih minusnya pada pengisian baterainya yang lumayan. Kalau dibilang lama ya nggak juga ya. Kalau dibilang lama nggak juga. Ya standar lah 40 watt. Maksimalnya di angka 45. Masih banyak yang lebih lama lagi ya. Masih banyak yang lebih kecil dari itu. Ya karena baterai yang kita dapatkan hanya satu ya dari paket pembeliannya. Jadi kalau pengisian lebih dari 2 jam, menurut saya nih, ini menurut saya pribadi, akan sedikit menghambat kita saat kita gunakan untuk bekerja. Ya lain cerita, kalau kalian sudah punya baterai yang setipe sebelumnya, itu lain cerita. Kalau udah punya baterai cadangan ya jadi nggak ada minusnya ini ya, nggak ada kendala sama sekali sih. Lalu pertanyaannya, apakah layak dibeli dengan harga 1,9 juta? Harganya ini adalah 199 ya. Ya kita bulatkan saja lah jadi 2 juta. Untuk link pembeliannya ada pada kolom deskripsi. Apakah layak dengan harga segitu? Oke, menurut saya ya, ini menurut saya lagi ya, menurut saya pribadi. Dengan segala kelebihannya, motornya sudah brushless, baterainya 4Ah, performanya seperti yang kalian lihat tadi ya. Untuk segala fitur-fiturnya juga lengkap. Dengan harga 1,9 atau 2 juta rupiah, ini layak ya. Ingat ya, saya tidak mengatakan murah atau mahal. Tapi saya mengatakan harga yang diberikan oleh DCK sudah wajar. Oke, kalau masih ada pertanyaan seputar Circular Shoe Cordless terbaru dari DCK ini, silakan saja ramaikan kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.